Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Yesika Tandipailin SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4, tahun 2025, bidang studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas PGRI Sumatera Barat dengan NIM 2505001169. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi teks argumentasi di kelas 11 di SMK Farmasi Samarinda, Kalimantan Timur. Dan berikut kartu identitas saya. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Perasaan kalian hari ini bagaimana? Bahagia. Selain bahagia apa? Semangat. Oke, semangat. Selain semangat? Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, hari ini Ibu akan absen. Katakan hadir untuk peserta didik yang hadir. Altisha Felicia. Hadir, Bu. Oke. Ahmad Rifki. Hadir, Bu. Fahri Ahmad. Hadir, Bu. Karin Meriska. Mahfudon. Hadir, Bu. Moza. Hadir, Bu. Melisa. Hadir, Bu. Oke, hari ini semuanya sudah hadir. Sebelum memulai pembelajaran kita, saya undang bangkit berdiri. Melisa untuk pimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan sama-sama menyepakati ya, biar proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Oke, kesepakatan yang akan kita buat antara guru dengan peserta didik. Kesepakatan yang kita buat, katakan setuju ya. Pada saat Ibu menjelaskan di depan, peserta didik harus memperhatikan. Oke, pada saat Ibu memberikan peluang untuk diskusi, waktu untuk bertanya, berarti kalian boleh sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Oke, sepakat. Sebelum masuk dalam pembelajaran, Ibu tanya, dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah ada yang pernah memberikan sebuah pendapat atau saling berargumentasi? Ada? Saya, Bu. Oke. Apa yang kalian lakukan? Moza nih, Ibu tanya. Moza, apa yang kamu lakukan agar lawan bicaramu itu menerima informasi atau pendapat yang kamu sampaikan? Memberikan informasi yang jelas dan rinci, Bu. Oke, memberikan informasi yang jelas dan rinci. Selanjutnya, Anissa. Anissa, Ibu tanya, apa yang kamu lakukan agar lawan bicaramu itu menerima informasi atau pandangan yang kamu katakan? Memberikan fakta yang jelas untuk informasi yang diberikan. Oke, benar sekali. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita pernah mengalami yang namanya sakit. Kalau sakit kalian kemana? Ke rumah sakit. Selain ke rumah sakit? Ke dokter. Puskesmas, ke dokter. Oke, apa yang kalian dapatkan pada saat kalian sakit? Obat. Obat itu kalian dapatkan dari mana?
Dari mana? Dari resep dokter. Nah, oke. Hari ini kita akan belajar tentang teks argumentasi. Oke, kita akan belajar tentang teks argumentasi. Tujuan pembelajaran hari ini dari teks argumentasi, Ibu berharap kalian bisa, yang pertama adalah kalian mengetahui atau bisa membedakan yang mana namanya fakta dan opini. Selanjutnya adalah bagaimana kalian dapat menulis teks argumentasi. Ya, Ibu memotivasi kalian agar kalian boleh saling memberikan pendapat, saling berargumentasi. Iya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu agar lebih ini ya. Kita ice breakingnya tentang konsentrasi. Oke, kita ice breaking. Sudah tahu ya caranya konsentrasi. Kita mulai. Konsentrasi. 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 Dimulai. Nama saya. 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 Oke. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu sebelum memaparkan materi harus fokus dulu sesuai kesepakatan kelas. Kita tepuk fokus. Jadi tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke. Kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, Ibu akan sampaikan materi tentang teks argumentasi. Silakan fokus untuk didengarkan. Oke. Kita akan belajar tentang teks argumentasi. Yang pertama, apa itu teks argumentasi? Silakan Rian bacakan. Teks yang berisi pendapat atau argumen penulis yang disertai alasan dan bukti untuk meyakinkan pembaca bahwa suatu pendapat itu benar atau layak diterima. Oke, selanjutnya. Kebenarannya suatu pendapat berdasarkan data, fakta, dan logika. Oke, teks argumentasi adalah sebuah teks berisi tentang pendapat atau argumentasi penulis atau seseorang yang disertai dengan alasan, bukti, atau yang sudah pasti adalah data berupa fakta atau opini. Tapi dalam argumentasi sudah jelas harus berupa fakta. Oke. Selanjutnya, tujuan dari teks argumentasi. Tujuan dari teks argumentasi yang pertama adalah meyakinkan pembaca agar menerima pendapat atau pandangan penulis. Jadi pada saat kita berargumentasi dengan lawan jenis kita atau orang di sekitar kita, yang paling penting tujuannya adalah kita harus meyakinkan lawan bicara kita ya untuk menerima dan mendukung tentang pandangan apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Selanjutnya, struktur yang ketiga, penegasan ulang atau dikatakan sebagai kesimpulan atau simpulan. Itu berisi tentang menegaskan kembali posisi penulis. Yang kedua, merangkum argumen yang telah disampaikan. Yang ketiga, mendorong pembaca untuk menerima pendapat penulis. Jadi di penegasan ulang ini kalian menyimpulkan sedikit tentang argumen, data dari topik yang kalian bahas, dan buat sebuah kalimat bagaimana kalian mengajak pembaca atau pendengar dari argumentasi kalian itu bisa sependapat atau bisa percaya atau bisa menerima pendapat dari argumentasi kalian ya. Jadi sampai sini ada yang ditanyakan? Dalam ciri-ciri teks argumentasi dikatakan menggunakan kata persuasif. Nah, contoh kata kalimat persuasif itu apa, Bu? Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya? Oke. Yang dimaksud paragraf deduktif dan induktif pada ciri-ciri teks argumentasi itu apa, Bu? Oke. Dalam buku paket yang kalian ini
Buku paket bahasa Indonesia boleh dibuka, benar sekali di situ ada juga membahas tentang ciri-ciri teks argumentasi. Oke, berarti Ibu akan menjelaskan. Ciri-ciri teks argumentasi yang pertama adalah mengandung pendapat, argumen yang disertai alasan logis. Berarti dia harus pendapat dan argumen yang logis. Ya, harus yang sesuai dengan teks tersebut. Selanjutnya, menggunakan fakta, data, dan contoh sebagai penguat. Sudah pasti argumentasi harus ada data. Paragraf deduktif dan paragraf apa? Oke, paragraf induktif. Apa Bu bedanya? Paragraf deduktif adalah sebuah kalimat apa? Kalimat utama. Mereka sama-sama adalah kalimat ya. Hanya perbedaannya antara deduktif dan induktif adalah deduktif kalimat utamanya terletak di A, sedangkan induktif terletak di akhir-akhir apa? Oke, boleh kalimat atau oke, paragraf. Nah, ini tadi di kalimat atau paragraf. Ada video yang akan Ibu tampilkan, boleh kalian simak ya. Ini adalah sebuah makanan. Makanan namanya makanan. Iya, makanan soto Banjar berasal dari daerah mana? Oke, Kalimantan Selatan, namanya saja Banjarmasin. Oke. Pernyataan pendapat menurut Ibu, setelah Ibu menonton video tadi, soto Banjar merupakan salah satu makanan tradisional yang patut dilestarikan karena memiliki cita rasa khas, nilai budaya tinggi, dan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Ya, pasti. Pernyataan pendapatnya, soto Banjar itu makanan yang perlu dilestarikan. Nah, argumentasi atau data yang Ibu dapat dari menyimak video tadi adalah soto Banjar memiliki cita rasa khas yang tidak dimiliki oleh soto dari daerah lain. Makanya dia punya nama tersendiri, namanya soto Banjar. Iya, berarti kuahnya yang bening, tadi kita bisa lihat, namun kaya akan rempah. Dia banyak menggunakan rempah seperti kayu manis, cengkih, dan kapulaga, menjadikan hidangan ini unik dan digemari banyak orang. Selain itu, fakta yang Ibu dapat adalah soto Banjar juga mengandung nilai budaya yang penting. Hidangan ini sering disajikan dalam berbagai acara adat suku Banjar, ya, Masin. Nah, di penegasan ulang, Ibu simpulkan bahwa soto Banjar ini memiliki banyak cita rasa, gizi, dan sebagainya. Sebelum kita membuat teks argumentasi, tadi yang Ibu bawakan adalah tentang makanan tradisional. Nah, Ibu mau kita belajar dari sekeliling kita, contohnya di sekolah. Dalam masalah yang terjadi adalah bahwa sekarang anak-anak muda atau peserta didik lebih banyak apa? Jajan dibanding bawa makan nasi atau bawa bekal dan sebagainya, lebih banyak itu. Itu adalah sebuah masalah. Masalahnya tergantung kemana lagi? Kesehatan. Nah, itu yang terjadi di lingkungan sekolah kita sekarang. Nah, jadi itu akan kita jadikan sebuah proyek, bagaimana kita mengamati atau merasakan sebuah makanan ringan di lingkungan sekolah kita. Setelah itu kalian menuliskan sebuah argumentasi sesuai dengan struktur yang tadi. Bisa? Bisa? Jika bisa, Ibu akan bagi dalam beberapa kelompok. Oke, Ibu bagi beberapa kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Akan ada LKPD yang Ibu berikan. Ibu sudah buatkan lembar kerja. Tugasnya yang tadi baru nih. Oke, selanjutnya makanan ringan yang Ibu lihat tadi di kantin yang sering dijajani adalah ini. Oke, mari kalian ya. Oke, silakan kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 yang mana?
Oreo. Oke, Oreo. Kelompok 2? Yang sip. Oke, berarti kelompok 3 ini. Oke, sudah. Boleh kalian rasakan? Boleh dinikmati. Setelah itu boleh lakukan proyek. Oke. Boleh diamati, dirasakan, dilihat, dibaca dia mengandung apa aja, gimana, mengandung protein kah atau seperti apa ya. Kalian belajar mengamati, mencari data dari makanan yang kalian terima. Oke? Oke, silakan lakukan diskusi dan kerja kelompok untuk mencari fakta dan opini dari makanan tersebut, dan kalian menuliskan teks argumentasi tentang makanan tersebut. Oke. Silakan kerja kelompok, Ibu akan mendampingi setiap kelompok. Kalau misalnya nggak cukup ini Ya, yang penting terlihat makanannya. Kalau tidak cukup, yang penting terlihat itu snack apa, makanan ringan apa. Ya. Di sini dapat kelompok 2 dapat sip. Sip itu apa? Itu kan nama snacknya. Snack nabati ya? Tentang apa? Nah, kalian harus tahu dulu tentang sip itu makanan apa, snack apa, dia terbuat dari apa. Nah, itu kan bisa jadi data ya, apa saja komposisinya yang ada dalam itu bisa jadi data buat argumentasi. Nah, sip ini, makanan ini bisa dimakan untuk kalian aja kah atau kalangan yang lain? Anak-anak atau orang dewasa? bisa Bu, Bisa semua. Nah, kecuali bayi Bu. kecuali bayi ya. Nah, itu bisa kan jadi ini. Jadi masuk dalam fakta atau data kalian. Oke. Silahkan disusun dan dikreasikan. Setiap kelompok nanti akan mempresentasikannya dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Oke. Oke. Ya, kalian sudah punya poin-poin fakta dan opininya? Sudah ya? Oke. Boleh dimasukkan dalam oke, masukkan poin-poinnya. Lembar LKPD-nya boleh dikreasikan, boleh digambar. Kalian mau gambar apa atau mau bikin seperti apa? Gambar hiasan Bu. Ya, hiasan-hiasan boleh, kreatif. Oke. Sebelah sini nanti kalian akan kreasikan ini ya. LKPD-nya biar agak lebih menarik. Buat semenarik mungkin. Kitela, Oreo. Ada kesulitan kah dalam menyusun? Tidak ada, karena makanannya sering kalian ini ya, sudah banyak ya, sering dikonsumsi. Tentang apa? Tentang komposisinya? Ya, tentang Kandungannya? sini lagi Oh, habis itu apa aja? Fakta selain itu? komposisinya juga. Tidak ada kesulitan berarti. Di penegasan ulang bisa sampaikan
kesimpulan sedikit dengan ajakan ini ya. Ajakan untuk mengkonsumsi apakah ini nabati ya. Nah, nabati itu kan mengandung Susu. Apakah gulanya juga tinggi? Lebih tinggi garamnya. Nah, apakah pertama boleh dipersilakan maju. Nyalakan mic-nya biar bergantian biar ini. Oke, yang lain silakan mengamati presentasi dari kelompok 1. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Saskia Natasha. Pendapat, Oreo merupakan salah satu cemilan biskuit yang layak disebut makanan ringan terbaik yang paling banyak disukai banyak orang. Rasa khas dan keunikannya membuat Oreo berbeda dari biskuit lainnya. Selanjutnya ke argumentasi. Teks argumentasi tentang Oreo. Pertama, Oreo memiliki rasa yang khas dan seimbang dengan lapisan biskuit coklat yang renyah. Dipadukan krim manis di tengahnya membuat mudah disukai oleh berbagai kalangan. Kedua, Oreo menawarkan pengalaman makan yang sangat unik. Cara makannya diputar, dijilat, dicelup, menjadi ciri khas yang tidak dimiliki oleh biskuit lainnya. Hal ini membuat Oreo tidak hanya sekedar makanan, tetapi memberi pengalaman yang unik dan menyenangkan saat dimakan. Ketiga, Oreo terus berinovasi dengan banyak rasa menjadi bukti bahwa Oreo mampu mengikuti selera pasar dan mencegah konsumen merasa bosan. Selain itu, Oreo memiliki harga yang terjangkau sehingga bisa dibeli berbagai kalangan dengan ukuran kemasan beragam di minimarket dan supermarket. Selanjutnya, penegasan ulang. Kesimpulan yang kami dapatkan, berdasarkan alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Oreo memang layak menjadi salah satu cemilan favorit dan rasa khas pengalaman makan yang unik, serta harga terjangkau menjadikan biskuit yang terus digemari hingga sekarang. Berikut hasil presentasi kami tentang jajanan Oreo yang ada di kalangan sekolah. Dari presentasi kami tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan kelompok 2 ingin bertanya. Pakai mic biar oke. Menurut saya, teks argumentasi mereka sudah sesuai dan sudah terstruktur. Pertanyaan saya, apa yang membuat Oreo memiliki ciri khas dari biskuit lain? Terima kasih Karin atas pertanyaannya. Saya akan menjawab kenapa jajanan Oreo memiliki khas ciri makanan yang tidak ada di biskuit lainnya. Karena Oreo memiliki ciri khas pengalaman makanan terbaik seperti diputar, dijilat, dicelup yang tidak ada di biskuit lainnya. Menjadikan kita untuk pengalaman makanan terbaik dan tidak ada di biskuit lainnya. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Oke, beri aplaus. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Ini akan mempresentasikan hasil teks argumentasi kami, yaitu tentang sip rasa keju. Pernyataan pendapat, sip rasa keju. Dengan rasa keju yang lezat dan kemasan yang praktis, sip keju telah menjadi pilihan favorit banyak orang. Apakah sip memiliki varian rasa lain selain rasa keju? Oke, saya akan menjawab. Selain rasa keju, sip juga ada rasa coklat dan jagung bakar. Jagung maksudnya. Masih di kalian LKPD-nya. Kelompok terakhir, kelompok 3, boleh silakan. Tentang sore, hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang bertema Kitela yang terbuat dari singkong. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Altisha. Pernyataan pendapat, Kitela sebagai produk keripik singkong kemasan terkemuka telah berhasil mengubah paradigma singkong dari makanan tradisional sederhana menjadi produk makanan ringan, modern yang berdaya saing tinggi di pasar nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Kitela menawarkan konsistensi rasa, kualitas, dan kemasan higienis yang sulit ditandingi oleh industri rumahan melalui distribusi. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Bertanya, apakah Kitela bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan?
Kitelat bisa dikonsumsi mulai umur 5 sampai 7 tahun. Kenapa begitu? Karena kitela mengandung garam yang tinggi dan tidak cocok untuk anak-anak di bawah umur. Oke, beri aplaus. Ya. Oke, 3 kelompok sudah mengerjakan proyek, mendapatkan fakta opini, serta menulis, mengembangkan itu menjadi sebuah teks argumentasi yang terstruktur dengan 3 strukturnya. Ada tadi apa? Pernyataan pendapat, argumentasi, dan kalian sudah berani untuk memberikan pandangan kalian, menggali, mengamati, merasakan, mencari data, itu sudah luar biasa dan Ibu apresiasi kalian. Kita evaluasi pembelajaran hari ini ya, terkait kolaborasi yang kita gunakan. Ibu melihat kalian sudah boleh saling berkomunikasi, memberikan pendapat, pandangan satu sama lain, bahkan berkolaborasi untuk menyelesaikan proyek ini. Itu udah sangat baik. Yang kedua, dari pembelajaran ini kalian berani untuk mempresentasikan, ya, berani untuk mengungkapkan, berbicara, berargumentasi tentang pandangan kalian terhadap proyek kalian yang kalian kerjakan. Bahkan juga ada feedback dari teman-teman yang lain. Itu udah luar biasa. Nah, kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ibu mau tanya ke Rifki. Baik, yang kami hari ini sudah pelajari adalah teks argumentasi meliputi pengertian, tujuan, struktur, ciri-ciri, langkah-langkah, dan menulis teks argumentasi. Oke, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Berarti benar itu yang kalian terima hari ini? Oke, sekarang Ibu tanya, manfaatnya buat kalian apa? Ibu tanya Mahfudan. Kami memahami perbedaan fakta dan opini dan bagaimana cara menulis teks argumentasi. Oke, kalian sudah belajar untuk memahami satu dengan lain. Sekarang sikap positif dari pembelajaran hari ini yang kalian dapat apa? Saskia. Sikap positif yang saya dapat dalam belajar teks argumentasi yaitu saya dapat bekerja sama dalam tim untuk mengamati dan belajar dalam teks argumentasi. Saya belajar mendengar dan menghargai teman yang menyampaikan teks argumentasi. Oke. Luar biasa. Selanjutnya, Ibu apresiasi pada kalian semua yang sudah sama-sama belajar dan bekerja untuk proyek ini ya. Yang pertama, kita boleh Ibu apresiasi dan evaluasi dalam bentuk apa yang sudah kalian kerjakan ya. Bagaimana kalian sudah sukses untuk membuat fakta dan opini serta menulisnya. Hanya tambahan dari Ibu, bagaimana kalian bisa lebih leluasa lagi menggunakan kata persuasi. Iya, ada beberapa kelompok yang menggunakan itu dengan baik hari ini. Oke, apresiasi kita bentuk dalam ice breaking atau yel-yel. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Oke. Dan minggu depan kita akan belajar dan coba memahami dan praktek tentang teks berita. Siap atau tidak? Siap. Oke, siap. Sebelum itu, Ibu minta tolong selesai dihapuskan papan tulisnya, bersihin, dan Ibu minta ketua kelas ya untuk boleh bersimpun. Ya, boleh bersimpun untuk pembelajaran hari ini ya. Jika sudah siap, nanti boleh ketua kelas pimpin doa ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selamat sore dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Pulang dengan hati-hati ya. Oke, boleh. Luar biasa.
Assalamualaikum. Salam, selamat sore. Selamat sore.